warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pakubas semuanya. Salam sehat bersama Yuni. Pagi hari ini menemani Mitra Pakubas semuanya. Seperti janji kita kemarin ya, bahwa pada pagi hari ini dari jam 9 hingga jam 10 pagi ini menemani Mitra Pakubas semuanya dengan bincang sehat. Yang pastinya kalau udah bincang sehat kita membahas seputar kesehatan ya. Biasanya kita kan membaca artikel, tips. Dan pada pagi hari ini kita langsung didatangkan pakarnya nih. Aduh, pakarnya Mbak Yuni. Jangan-jangan Mbak Yuni ya pakarnya, bukan lah ya. Kalau saya mah pakar-pakaran aja ya. Oke, baik. Buat pagi hari ini kita kedatangan tamu nih bersama Dokter Reni. Selamat pagi Dokter Reni. Ya, selamat pagi Mbak Yuni. Selamat pagi gitu ya. Aduh, jadi malu-malu gimana gitu ya saya pagi hari ini. Yang biasanya cuma baca artikel tentang info halo dokter, sekarang dokternya langsung yang datang ke radio. Aduh ya. Bagi-bagi ya. Iya, bagi-bagi. Gimana kabarnya Dokter Reni pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya. Mudah-mudahan juga kabar Mitra Pakubas juga sehat. Amin, 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 amin. Alhamdulillah sudah banyak-banyak terima kasih nih Dokter Reni yang mau hadir pagi hari ini ya, berbagi bersama kita, bersama Mitra Pakubas juga pastinya ya. Dan pada pagi hari ini kita bakal membahas tentang penyuluhan kesehatan nyeri kepala ya. Oke. Kalau saya sih sering nyeri kepala udah akhir bulan. Wah, masuk kategori yang satunya tuh. Nanti ada kok pembahasannya. Ternyata ada loh guys. Jadi buat kalian semua nanti kita bakal bahas tentang nyeri kepala akhir bulan. Mitra Pakubas banyak sih gitu. Oh, Gitu. Dan pagi hari ini ya buat Mitra Pakubas semuanya selamat bergabung nih. Nanti kita juga ada sesi pertanyaan ya Dokter Reni seputaran nyeri kepala yang mungkin Mitra Pakubas semuanya ingin dibahas nih pada pagi hari ini. Monggo silahkan aja ya di layanan telepon, SMS dan WhatsApp kita di 0853 488983 atau di 0812 53460451. Oke, baik Dokter Reni. Kita ini kan bakal membahas tentang nyeri kepala nih ya. Dan pengertian dari nyeri kepala itu yang seperti apa sih? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya Mbak Iya, silakan. Perkenalan dulu. Saya Dr. Reni Algita Wibranda Nasution, bisa dipanggil Dr. Reni ya, Mitra Pakubas. Di sini ingin berbagi nih kita, jadi belajar bersama gitu deh ya. Mau ngasih penyuluhan tentang nyeri kepala gitu. Nyeri kepala nih banyak loh. Iya. Jadi kita harus bahas dulu nih pengertiannya apa. Pengertiannya apa sih sebenarnya? Jadi pengertiannya itu dia nyeri yang dirasakan itu dia di sekitar tulang kepala. Pokoknya di organ bagian kepala gitu. Terus di sampai belakang mata, sampai ke tengkuk juga gitu kan, sampai di kepala. Nah, pokoknya intinya di bagian anatomi kepala deh gitu. Kan mata juga masuk ke kepala kan. Karena sering kalau sakit kepala pasti larinya ke mata gitu ya, kayak nyeri gitu ya. Iya. Itu. Jadi kalau kita udah nyeri kepala yang seperti itu, apa sih hal yang harus kita waspadai kalau sudah yang seperti itu Dokter ini? Jadi nanti sebelum kita kan tetap ada nih kategori pembagiannya dari kepala nyeri kepala itu ada alert nih gitu, garis bawahi yang garis tanda merah gitu kan. Yang harus kita waspadai itu yang apa aja gitu kan ya. Yang pertama nih, kalau dia misalnya menyangkut ada gangguan kesadaran, nah itu udah enggak kayak orang normal kita bicara gini enak gitu, enggak, itu udah harus jadi hati-hati deh, warning gitu kan. Terus juga dilihat dia ada sampai kayak susah nggak buat ngomong. Nah, itu nanti ada masuk tuh ke indikasi yang nyeri kepala yang pembagian nanti. Terus juga ada nggak ngerasa lumpuh di separuh badan atau malah semuanya, tiba-tiba kok sakit kepala nih, sakit sekali tapi kayak susah gerak, malah dikira lumpuh gitu kan. Nah, itu juga berpengaruh, itu waspada, harus diwaspadain. Sama paling utamanya kalau berdiri. Berdiri itu udah susah, saking hebatnya sakit kepalanya. Kalau udah 4 itu tadi, nah itu udah warning sekali ya. Itu harus waspada banget ya kalau ada yang kayak gitu ya. Jangan ditunda deh, jangan dibilang berobatnya ntar dulu. Iya, cuma sakit kepala biasa mungkin kiranya gitu ya. Iya, jangan, karena kan kategori yang udah 4 itu dia benar-benar yang udah warning. Harus bawa ke rumah sakit terdekat langsung IGD, jangan cuma minum obat-obat yang biasa kali ya, karena kita harus anjuran dokter juga kan. Iya, harus dibatasi penggunaan obat. Kasihan nanti kerja ininya kan ginjalnya berat. Iya, karena kita asal-asal minum obat gitu ya, kita nggak tahu efek sampingnya yang gimana. Iya, benar. Minum obat ini aja mungkin meredakan, padahal ya nanti efek sampingnya itu yang seperti apa gitu ya. Jangka panjangnya dia. Gitu.
gitu. Jadi itu ya guys, jangan kalian dianggap enteng sakit kepala biasa, mungkin karena kena hujan atau segala macam gitu ya, minum obat ini aja juga udah sembuh gitu ya. Terus macam-macam nyeri kepala ini ada berapa dan apa aja sih dokter ini? Mohon penjelasannya nih. Iya. Jadi itu seperti janji saya tadi ya, kita tuh ada pembagiannya dari nyeri kepala tersebut. Dari menurut International Headache Society atau perkumpulan dari nyeri kepala tadi, itu dibagi dua mitra Pakuba. Jadi yang pertama nyeri kepala yang primer sama sekunder. Gitu. Dia ada dibatasin ini. Kalau yang primer itu pasti pernah dengar lah ya, paling sering itu dinamakan yang pertama migrain. Terus nanti ada nyeri yang tension type headache, itu artinya yang ketegangan gitu nyerinya. Terus yang terakhir itu nyeri kepala cluster kategorinya, itu yang primer ya. Nanti kita bahas, kita kupas kupas secara tajam ya. Jadi buat mitra Pakuba semuanya masih penasaran yang sering nyeri kepala, kebanyakan sih mitra Pakuba gitu, migrain yang sering dibahas mitra Pakuba. Nanti kita juga bakal bahas, tapi tunggu dulu ya. Sebelum kita bahas informasi berikutnya nih, kira-kira tentang apa lagi ya tentang nyeri kepala yang bakal kita bahas, sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu iklan berikut ini. Baik buat mitra Pakuba semuanya, masih bersama Yuni di 90.9 Pakuba FM, masih di Bincang Sehat nih, yang pastinya ditemani bersama Dr. Reni ya. Dan kita masih membahas tentang penyuluhan kesehatan tentang nyeri kepala. Tadi kita sudah dijelaskan nyeri kepala itu ada dua macam ya dokter ya. Nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Tadi kita sudah bahas yang primer ya. Dan sekarang kita bakal membahas tentang nyeri kepala yang sekunder, itu yang bagaimana dokter? Nyeri kepala sekunder itu, jadi dia yang bukan dari tiga tadi. Misal nih apa aja sih dok? Nyeri kepalanya karena trauma kepala kebentur gitu kan. Nah, terus juga terjadi karena trauma tadi, misal kecelakaan, perdarahan kan, itu juga bisa. Terus juga karena stroke juga bisa. Ada tumor di sana, itu juga berpengaruh. Atau mungkin paling sering nih yang sering disebutin sinusitis. Nah, sinusitis itu banyak ya. Di kepala kita itu sinus itu rongga dia. Itu banyak, ada sinus di dekat mata itu sinus ethmoid namanya, sama agak ke belakang sedikit namanya sinus sphenoidalis ya. Terus juga ada yang di pipi. Nah, itu kadang kan sering ngeluhin tuh, pilek lama nih gitu kan. Kepalanya sakit dok, sakit sekali di kedua pipi. Itu sinusitis maxillaris namanya. Jadi kategori sinusitis tadi bukan masuk ke nyeri kepala yang primer ya, tapi yang sekunder gitu ya. Kadang ada orang yang sinus kayak gitu, yang nyeri sinus di hidung gitu ya dok ya, kebanyakan gitu ya. Nah, jadi itu adalah yang sudah dibahas tentang nyeri kepala primer dan sekunder yang untuk penjelasannya nih ya. Dan kadang orang nyeri kepala itu lebih ke migrain itu cuma sebelah gitu aja. Itu gimana ya dok? Kenapa cuma kaki kepala itu cuma sebelah aja gitu? Jadi gini, kan tadi kita bahas sekilas banget ya tentang yang nyeri kepala primer. Primer tadi kan yang pertama migrain tuh. Migrain itu dia khasnya nyeri kepalanya di satu sisi. Satu sisi, dia nanti biasanya yang kiri aja atau kanan aja itu yang migrain itu. Nah, dia pengaruh dari situ macam-macam faktor pencetusnya tuh. Misal paling sering itu sebenarnya turunan dia. Kalau yang migrain ya, turunan. Biasanya dia pada usia kurang dari 40 tahun. Juga dicetuskan sama misal kita kalau lagi menstruasi, karena ketidakseimbangan hormonnya tadi. Itu juga bisa mempengaruhi nyeri kepala migrain tadi. Terus jangan lupa nih, migrain itu dia dibagi lagi. Nah, ada pembagiannya lagi gitu ya, nggak cuma migrain. Jadi memang nggak simpel ya, nyeri kepala ini nggak simpel, benar deh. Migrain itu nanti ada lagi nih dengan tanpa aura, terus dengan aura, satunya lagi nyeri kepala yang dia ada aura tapi tidak sakit kepalanya. Migrain ada aura tapi tidak sakit kepalanya. Jadi yang pertama ya tanpa aura. Tanpa aura ini maksudnya gimana dok? Tanpa aura ini dia tidak ada gejala khas yang dia sakit kepala saja sebelah sisi, tapi tidak disertai aura atau gejala khas dari si migrain. Gejalanya apa aja dok? Khususnya itu dia silau, ngelihat kilatan cahaya itu dia silau. Terus juga
mual. Nah, itu bahkan kadang-kadang bisa sampai muntah. Itu saking udah itunya ya sakit banget atau gimana itu? Iya, itu yang aura ya. Kalau yang tanpa aura dia cuma nyeri kepala sebelah, tapi nggak ada gejala-gejala cuma nyeri kepala sebelah aja gitu ya. Iya. Nah, kalau yang satunya yang migrain tapi tanpa sakit kepala tadi, dia ngerasa memang ada kayak kilatan cahaya silau gitu kan, terus juga mual, kayak kadang-kadang muntah tapi nggak sakit kepalanya, kadang-kadang bingung, tiba-tiba nih dokter cuman silau ngeliatnya gitu kan, tapi kepala saya nggak sakit kok gitu. Nah, itu berarti masuknya migrain yang tanpa sakit kepala. Berarti itu termasuk salah satu migrain juga ya, yang seperti cuma lihat yang cahaya silau banget, berarti itu termasuk migrain juga gitu ya. Migrain dengan aura tapi tanpa sakit kepala. Itu ya migrain ya. Terus jangan lupa juga pencetus lain yang tadi saya sebutkan, juga ada makanan nih yang sering mencetuskan. Apa aja sih? Dia sepertinya makan yang lebih banyak mengandung micin ya. Oh gitu tuh, jangan ya guys makan micin. Ini generasi anak micin kayaknya. Micin ya, alkohol, keju terlalu banyak itu bisa berpengaruh juga ke sakit kepala, nyeri kepala. Sama coklat terlalu sering. Coklat benar-benar dia bisa untuk kan pasti pernah dengar nih ada dengar coklat bisa bikin sakit kepala reda kok dok. Saya pernah dengar itu gimana dok? Iya benar-benar iya gitu. Pasti ada gitu kan? Iya benar. Pecinta coklat senang banget deh. Senang banget asli kalau udah bilang migrain ya gimana ya? Tapi jangan senang dulu karena coklat yang dimaksud itu coklat yang gimana? Dia yang dark coklat, bukan yang kalau yang selain dark coklat itu ya aman-aman aja ya. Hati-hati maksudnya. Iya. Amannya aman buat senangnya. Iya. Aman untuk kepala, kolesterol bisa tinggi gitu. Gitu. Oke, ternyata pencetusnya itu bukan hanya keturunan, bukan dari siklus yang lain, stres atau kelelahan, makanan pun bisa atau terlalu panas nih. Oh, terlalu panas. Cuaca terlalu panas itu juga bisa tuh pengaruh tuh. Kalau untuk menstruasi itu memang bawaannya setiap menstruasi bisa migrain atau gimana dok? Beberapa orang ada yang seperti itu. Beberapa orang ya. Nggak jauh-jauh, saya juga kayak gitu kan. Saya juga gitu. Kalau sudah udah menstruasi otomatis itu harus istirahat, nggak boleh otomatis migrain kumat gitu ya. Iya. Apalagi datang bulan kalau udah akhir bulan. Nah, komplit ya Mbak. komplit udah sepaket pokoknya ya. Nah, untuk pencegahannya sendiri nih migrain ini gimana sih dok? Bagi tips dan resepnya dong buat kita nih pastinya. Lebih ke pencegahan ya, bukan pengobatan dong. Kalau pengobatan itu udah jatuhnya ke ranah terapi obat. Kalau terapi obat itu memang kita harus periksa langsung. Iya, ke dokternya langsung. Kita tahu ngasih resepnya apa. Karena kan harus sesuai berat badan, usia juga pengaruh. Jadi pencegahan. Nah, pencegahannya tadi kan ada juga dicetuskan sama kelelahan tuh, apalagi kayak menstruasi kan, istirahat deh yang benar. Istirahat biar nggak terlalu lelah. Kalau cuaca terlalu panas ya berarti kita kalau terpaksa harus keluar ya pakai pelindung dirinya tadi gitu ya. Terus juga makanan-makanan yang mencetuskan tadi itu mulai dikurangi sedikit demi sedikit. Karena kalau berhenti instan itu biasanya nggak akan bisa. Apalagi pada yang pecinta coklat. Nah, pecinta keju juga ada tuh. Nggak cuma dari makanan, minuman coklat pun juga bisa berpengaruh ya. Iya, istirahat. Coklat gitu ya. Istirahat teraturnya pokoknya jangan lupa ya, pola tidur. Tidur sebaiknya memang dalam satu hari itu 8 jam per hari, sehari gitu ya. Per hari. Nah, istirahat tidur yang benar itu. Terus juga olahraga ringan aja, nggak mesti harus yang ke gym gitu, nggak mesti zumba gitu, biasa kan mama gitu ya. Kalau bisa kesana ya alhamdulillah. Gitu kalau ya. nggak bisa ya disambil aja. Apalagi kalau punya anak kecil ya udah di rumah aja gitu ya. Olahraga ringan ya, ngangkat cucian lah. Gitu. Atau jalan di tempat lah, jalan di tempat gitu kan, keliling-keliling rumah lah. Iya kan juga sudah ada kan video-video kayak untuk olahraga ringan kan sudah ada gitu ya. Nah, untuk berikutnya nih, kita tadi sudah membahas tentang migrain dan pencegahannya juga ya, dan macam-macam migrain juga. Dan yang berikutnya nih, kita nyeri kepala tipe tegang. Nah, tipe yang tegang tuh nyeri kepala yang seperti apa sih dokter Reni? Nah, tadi kan saya janjikan yang nyeri kepala tipe tegang atau disebut dengan tension type headache ya. Itu khasnya dia dari kening, nyeri kepalanya tuh biasanya jalan sampai ke tengkuk. Menyebar sampai ke tengkuk sama leher. Nah, sampai terakhirnya di bahu. Itu khas sekali polanya. Berarti dari yang kepala
ke leher, tengkuk sampai ke bahu, ya itu. Dan nyerinya tuh berat sekali. Dan dia sisinya bukan sebelah, tapi kanan dan kiri. Kalau tadi migrain kan khasnya sebelah. Sebelah ya. Kalau ini kanan dan kiri. Pencetusnya apa sih dok yang paling sering? Paling sering itu dia stres. Stresor pikiran ya. Iya, banyak pikiran gitu ya. Stresor pikiran, terus orang yang gampang cemas. Gampang cemas itu sering biasanya nyeri kepala yang seperti ini. Terus juga depresi, itu juga berpengaruh ya. Depresi ini kan kadang-kadang orang nggak terlalu aware, nggak sadar ini aku masuk kategori depresi atau enggak. Iya. Apa sih cluenya dok? Cluenya biasanya itu kalau udah mulai ngarah ke depresi udah malas makan. Malas makan salah satunya ya, dikit-dikit aja nih dibagi-bagi sedikit. Malas makan, terus jadi malas mandi, perawatan ke diri itu udah mulai malas gitu lah. Ngerjain apa-apa kok malas ya gitu. Intinya lebih ke malas lah. Terus juga badan kok ngerasanya kayak nggak semangat ya, atau energi lelah gitu ya saya gitu. Padahal kan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Pemicunya padahal pikiran dia tadi. Nah kalau depresi yang sudah termasuk kategori berat, berarti dia ada keinginan untuk bunuh diri atau mencelakakan dirinya sendiri. Saking depresinya udah nggak ada jalan keluar lagi gitu ya. Sering tuh kena nyeri kepala itu biasanya. Itu. Terus juga dia khasnya sering sekali kambuh. Juga dia nggak ada gejala aura seperti migrain tadi ya, kayak kilatan cahaya, mual, muntah itu nggak ada dia. Dia berat sekali, tapi ya itu mengganggu sampai ke bahu tadi gitu. Berarti nyeri kepala tipe tegang ini dia tidak bisa mengontrol diri atau gimana dok? Saking dia depresinya gitu, kan ada orang yang saking pusingnya gitu, jadi dia tuh ada yang marah-marah nggak jelas gitu kan, kebanyakan saking pusing kepala saya katanya gitu, jadi marah-marah nggak jelas apa segala macam. Apa itu termasuk kan ada yang pusing itu tekanan darah nggak normal gitu, ada yang tinggi saking kepalanya gitu kan, sampai tengkuknya pun katanya sakit dan tegang. Apa itu termasuk atau tensi yang tidak normal gitu? Kalau yang dipengaruhi dengan tensi tadi seperti kolesterol itu berarti di luar dari anatomi yang pusat kepala. Tadi kan ke awal pembahasan tadi ya primer. Nah tension type headache ini kan maksudnya primer. Primer ini dia murni dari yang susunan kepala tadi kan yang saya bilang. Kalau di luar itu seperti tensi gitu kan, kolesterol itu masuknya ke sekunder. Berat, beda banget lah. Beda banget dengan sakit kepala yang biasa-biasa gitu. Dan ya. paling dicetuskan utama yang paling sering saya temuin gitu kan di pasien itu karena pikiran. Terlalu paling pikiran sering ya. Paling Entah sering. itu pikiran apa begitu kadang terjadi terbebani gitu ya. Dan dia paling khasnya itu juga keluhnya biasanya muncul pada usia mau lansia, 40 tahun ke atas itu. Jadi lebih sensitif ya. Kalau sudah di atas biasanya 40 tahun gitu kalau ya. lansia gitu kan memang beliau itu lebih ke sensitif nih, perasa gitu kan. Jadi apa-apa terlalu dipikirin gitu kan. Itu juga bisa. Ya, kita harus inilah benar-benar dikawal lah. Orang tua kadang-kadang kan pengen diajak cerita. Iya betul. Gitu. Mungkin pengennya gitu kali. Karena umur segitu kan otomatis dia balik ke kanak-kanakan lagi gitu ya, pengennya ditemani, pengennya dihibur gitu ya. Betul. Oke. Nah jadi itu ya guys, buat mitra Pakubas semuanya. Tadi kita sudah bahas tentang nyeri kepala tipe tegang yang gimana gitu ya. Jadi kalian sudah paham ya langsung dengan dokter ini dijelaskan. Dan nanti kita bakal balik lagi nih, bakal membahas tentang nyeri kepala berikutnya tentang apa ya kira-kira. Tapi sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini. Oke, buat mitra Pakubas semuanya, masih bersama kita berdua nih di Bincang Sehat tentang penyuluhan kesehatan nih. Yang pastinya kita masih membahas tentang nyeri kepala. Dan yang berikutnya nih, kita bakal membahas tentang nyeri kepala klaster ya dokter ya. Nah, itu yang seperti apa lagi sih dok? Banyak banget ya nyeri kepala. Iya. Jadi kalau yang terakhir dari kategori yang nyeri kepala yang primer ya, tadi klaster terakhir nih. Klaster ini yang paling berat bayi ini biasanya, dan dia nyerangnya tuh pada usia muda biasanya. Khas sekali gejalanya itu dia biasanya pada satu sisi matanya merah, terus juga ada sampai keluar air mata, keluar ingus juga, beratnya itu minta ampun di kepala, terus kadang-kadang tuh sampai matanya bengkak. Dan saking sakitnya dia nahannya itu keringat dingin gitu, keringat banyak gitu di dahi sama di wajahnya. Nah
Dia itu gejala salah satu tadi nggak mesti harus semuanya. Salah satu aja masuk yang gejala yang saya sebutin tadi itu udah masuk ke nyeri kepala yang cluster atau cluster type headache ya. Dan juga munculnya itu biasanya setahun itu sekali dan timbulnya itu 1-3 bulan biasanya itu. Kalau udah yang sampai kayak gini yang cluster ini udah deh, itu jangan untuk nyoba-nyoba minum obat dulu, langsung ke dokter. Langsung ke dokter aja ya, lebih aman gitu ya, lebih obatnya kita juga tahu gitu ya, langsung ditangani dengan dokter yang bersangkutan gitu ya. Itu lumayan berat itu, biasanya pada usia muda, seringnya pada usia muda. Kalau selama praktek rata-rata usianya sekitar di atas 20, di bawah 30. Rata-rata yang rentangnya kayak ya? gitu. Kalau rentang yang saya temuin nyeri kepala yang tipe cluster ada, walaupun tidak banyak tapi ada. Gitu ya. Dan untuk pencegahannya sendiri nih, nyeri kepala cluster itu yang gimana ya dok? Sebelum kita mungkin yang mudah-mudahan aja tidak terjadi kepada kita yang masih muda-muda gitu ya. Untuk pencegahannya sendiri itu yang bagaimana ya? Paling simpel banget, istirahatnya. Teratur gitu ya? Iya, tapi kalau dia sudah mulai yang kayak mata bengkak segala kayak gitu, ya selain istirahat tadi langsung bawa ke dokter. Gitu. Anjurannya memang harus ke dokter. Tidak bisa kita minta resep langsung ke apotek mungkin ya. Gini-gini nggak bisa ya, karena mereka cuma meresepkan obat aja yang ada gitu ya, obat sakit kepala, minum obat ini aja. Sementara kan nyeri kepala aja kompleks kan? Iya, betul banget. Makanya tetap harus ke dokter, lebih ahlinya kan untuk diagnosa ini kategorinya nyeri kepala yang mana sih gitu. Nah, makanan-makanan pencetusnya tadi juga ya kan, hanya pencegahan tadi Mbak Yuni tuh. Iya, betul. Makanan pencetusnya paling sering sumbangsinya itu ya si coklat, keju, kayak MSG kayak gitu ya. Bisa mengkonsumsi, mungkin dikurangi aja gitu ya, dikit-dikit gitu ya, jangan terlalu berlebihan. Kadang ada orang yang berlebihan gitu mengkonsumsi gitu ya, jadi nggak tahu takarannya, alhasil kadang mungkin sering sakit kepala. Iya, sering sakit kepala tanpa mereka ketahui. Mungkin sakit kepala karena kecapean atau kurang tidur. Ternyata dari makanan pun bisa mempengaruhi sakit kepala gitu ya. Terlalu pedas juga bisa tuh. Aduh, itu makanan yang saya tidak bisa saya hindari sebenarnya, gimana? Tapi kan mungkin nggak tiap saat. Nggak tiap saat sih, cuma ya hari-hari ya. Pantas memang lebih sering sakit kepala. Betul banget. Dan itu sakit kepala nyeri kepala yang primer ya. Kemudian yang nyeri kepala yang sekunder itu yang pembahasan tadi. Yang pembahasan tadi ya. Pertama kayak dia ada trauma kepala, berarti kayak benturan atau tensi tadi tinggi tuh, hipertensi, kolesterolnya. Terus juga ada tumor mungkin di situ. Kan harus dicari tahu juga tuh pembengkakan gitu di bagian kepala yang dalamnya kan, ternyata ada tumor. Nah, itu juga harus dicari tahu karena ada pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan, bisa dari CT scan atau ronsen atau apa, pokoknya pemeriksaan lebih lanjut lagi kalau yang dia berat ya. Tapi tetap harus selain pengaturan pola makan, pola istirahat, terus juga olahraga ya. Nah, ke dokter itu juga harus biar terpecahkan nih. Kalau sering sakit kepala terus-terusan ya, saya tuh bingung dok gitu kan. Ada Mbak Yuni, beliau bilang saya tuh sakit kepala udah macam-macam loh dok, saya minum obatnya gitu. Ini loh dok, beliau tuh sampai bawa obatnya. Ini loh dok obatnya, ada sekitar 3-4 macam beliau sering minum obat itu kan. Tapi tuh nggak sembuh-sembuh dok. Biasanya obat yang satu ini loh dok, nah itu mempan, ini kok nggak mempan lagi dok. Kita ngamatin dulu ya, kita anamnesa tuh wawancara kesehatan. Kita tanya dia lebih dalam. Terus dari pertama beliau masuk aja kan kita lihat dari penampilan logat, terus dari gestur tubuh. Ternyata benar Mbak Yuni, salah satunya beliau itu juga tipe orang yang cemas, depresi. Kan dari pertama datang kelihatan, itulah gunanya kita harus berobat ke dokter. Karena pintu gitu ya. dibuka itu dokter tuh sebenarnya sudah ngamatin gitu kan, udah ngamatin. Nah, ini dari penampilan orangnya, dari cara dia jalan gitu kan ya. Kan kita juga selain belajar tentang diagnosa obat gitu kan, diagnosa penyakit dan obat, itu kan kita juga mempelajari tentang kejiwaan. Jadi kita kelihatan gitu, ini memang arahnya lebih ke bagian ada cemasnya atau enggak, depresi atau enggak. Ternyata beliau pas sekitar 2 kali kunjungan ya sama saya, karena kunjungan pertama itu beliau benar-benar tertutup banget, introvert,
Takut mungkin ya? Nggak takut sih. Kalau orang introvert itu dia kalau nggak sama orang yang bener-bener nyaman, dia nguliknya harus bener-bener itu metodenya. Terpendam banget berarti orangnya ya. Itu harus bener banget. Pas yang pertama selain kita tadi udah gali-gali, kita kasih obat gitu kan, regimen obat, terus kita pasti nyarankan dong, ibu, ini mohon maaf bukan maksudnya harus selalu balik ke saya, ini harus kontrol ulang. Saya ngasih obatnya dulu ini cuman 5 hari atau sampai 1 minggu saja. Tapi setelah itu kesini saya mau melihat progresnya ibu ya, seperti apa gitu kan. Karena kan kalau kita langsung ngasih tahu ibu nih karena gini, dia kayak divonis gitu kan, nggak seneng mesti orang introvert itu. Langsung ngedrop dia langsung divonis gitu kan. Iya, jadi kita harus diajak dia sebagai teman kita, dirangkul, dikawal. Pas datang kunjungan kedua, kelihatan tuh lebih sumringah beliaunya kan, lebih seger lagi gitu ya. Lebih seger. Karena apa tadi, beban yang benar-benar di kepalanya dia tuh sedikit banyak sudah mulai keluar. Iya, karena dia udah mulai nyaman ngomong nih, gitu dia ya. nyaman kan, dia nyaman langsung akhirnya ketemu nih sama yang nyaman, dia beranilah cerita sedikit. Pas pertemuan kedua barulah cerita. Karena menyambung dari kunjungan pertama saya bilangin, ibu, kita pegang ya, tanya dia, ibu mohon maaf nih, kemarin itu nyeri kepala ibu tuh sebenarnya karena ini loh, gitu faktornya gitu ya. Karena gini loh, gimana sekarang dari yang kemarin udah ngobrol itu gimana? Terus beliau diem, nunduk agak lama, sudah tuh nangis dong. Saya udah paham nih pasti mau cerita. Nangis, nggak apa-apa ibu tenang dulu. Kalau udah tenang silahkan, kalau mau diceritakan saya dengar. Kalau ibu belum mau menceritakan itu tidak apa-apa, rahasia itu hak ibu. Saya tidak mau untuk memaksa untuk dibuka gitu. Akhirnya setelah lega nangis, beliau bilang, dok saya mau ngomong ya dok, mau cerita. Iya silahkan gitu kan. Akhirnya diceritakan lah semua ABCDZ-nya, pemicunya tadi kan ya, stresnya itu, apa penyebabnya gitu ya. Jadi dia ungkapkan unek-uneknya yang selama ini dia pendam di hati, nggak di kepala gitu ya. Tension pendek banget kan. Dan usia beliau memang di atas 40. Gitu. Di usia 40 memang orang-orang yang perlu kasih sayang, perhatian yang pastinya ya. Lebih sensitif sih ya, nggak bisa, kata orang sih nggak bisa gatil sedikit gitu ya. Oke, jadi itu ya buat mitra Pakubas semuanya, jangan pernah kalian untuk melalaikan nyeri kepala gitu ya, sakit kepala yang ada gitu. Sakit kepala minum obat ini aja nanti juga hilang, tapi kalian tidak tahu efek dari minum obat yang banyak itu larinya kemana gitu ya, ke ginjal. Sudah minum obat banyak, kurang juga minum air putih gitu ya, efek sampingnya juga bahaya banget. Oke, buat mitra Pakubas semuanya, 30 menit sudah kita membahas tentang penyuluhan kesehatan tentang nyeri kepala. Udah macam-macam nyeri kepala sudah kita bahas nih bersama dokter ini. Nah, di 30 menit ke belakang nih, buat mitra Pakubas yang ingin bertanya ya, atau sharing nih, mungkin sakit kepala yang kalian rasakan yang seperti apa nih, boleh nih kita buka layanan phone live kita, SMS maupun WhatsApp kita di 0853 4889 8383 atau di 0812 5346 0451. Tapi sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini dulu ya. Oke, buat mitra Pakubas semuanya, 40 menit hingga pukul 9 pagi masih bersama kita berdua nih, bincang sehat, penyuluhan kesehatan tentang nyeri kepala. Buat mitra Pakubas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya-tanya, silakan saja di jalur telepon, SMS, dan WhatsApp kita. Dan saat ini sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp nih Mbak, yang ingin bertanya-tanya nih ya. Ya udah, kita angkat telepon dulu ya, dimatikan deh sama sesepuh kita ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Yuni dan Dokter Reni. Saya mau bertanya nih, saya sering nyeri kepala disertai muntah-muntah, itu gimana ya? Nah, dari Bapak Munawir di Rangit 2. Ini nyebutnya cuma nyeri kepala, tapi cuma bilang muntah-muntah gitu ya? Iya, muntah-muntah, nyeri kepala disertai dengan muntah-muntah. Harus digali nih sebenarnya, kan tadi banyak hal yang harus kita gali. Muntah-muntah ada. Jadi nyeri kepalanya yang sisi kanan kiri saja atau tidak? Terus juga muntahnya seberapa banyak? Tensi beliau berapa? Gitu kan? Kan kita harus mikir dua nih, primer sama sekunder kan. Terus dia sampai jalan nggak sih ke bahu, gitu, ke kepala belakang? Itu harus ditanya dulu Pak. Intinya
kita ini Pak Munawir ya Mbak ya? Iya, Pak Nah, Munawir. Pak Munawir ini harus kita gali dulu nih, muntah-muntahnya seperti apa, atau jangan-jangan mual tapi tidak bisa muntah. Muntah mungkin nah, gitu ya, gitu ya Pak Munawir Iya, ya. karena Bisa kita- untuk diperiksa lebih lanjut Pak Munawir, Iya. saran saya, karena Langsung- banyak yang harus digali Iya, ya. karena nggak tahu juga kan sakit kepalanya yang seperti apa, gejala lebih lengkapnya itu yang seperti apa. Nah, buat Bapak Munawir, dokter ini juga tidak bisa yang menjelaskan yang seperti apa gitu ya, karena sampai cuma menyebutkan cuma sakit kepala dan serta muntah-muntah. Iya. Entah itu muntah atau mual-mual Ya, aja gitu ya. Kalau sampai muntah-muntah, waduh itu bahaya banget. Berarti memang harus ke dokter ya. nggak mungkin ditahan. Pasti kalau saya mikirnya kalau muntah-muntah gitu kan, itu pasti nggak bisa ditahan. Oh, gitu. Pasti ke dokter, Ke dokter cepat. Nah, harus paling gitu nggak ya. IGD itu kan. Kalau sudah muntah-muntah otomatis ke badan pun jadi ngedrop juga gitu ya. Pasti drop jadinya. Nah, sekarang sudah ada yang menelpon nih. Iya. Kita sapa, ini sesepuhnya Radio Pakubas ya. Oh iya. Lebih banyak gejalanya kayaknya nih. Oke, kita sapa nih. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya Pak, semangat. Iya. Salam sehat. Gimana Pak? Iya. Gimana Pak maksudnya? Campur-campur. Iya. Itu nyari. Gimana Pak? Terus? Iya. Urut yang dimaksud keroknya tadi ya Pak ya? Iya. Apa itu? Iya. Iya, iya. Iya, iya. Kesehatannya. Iya. Ini dan Bapak siapa tadi Pak? Ini dengan Mbah Lambak. Siapa namanya? Mbah Lambak. Mbah Lambak. Oke, salam kenal ya Mbah ya. Gini, Nanti ya, kita jelaskan dulu sakit kerokan tadi ya. Iya. Didengar aja nggak dulu nanti. Nanti dulu dilepas pulsanya banyak kan? Oh banyak. Ah ya sudah. Kita dengerin dulu penjelasan dokter ini ya. Oh ya, oke. Iya. iya, jadi Mbak gini, tadi kan ya, campur sari tuh katanya masuk angin, sakit gigi, udah pernah diobatin tapi kayak gitu lagi gitu ya. Ini berarti harus diperiksa Mbak giginya sebenarnya sakit gigi yang seperti apa. Apa dia itu radang aja yang biasa atau sampai sudah ke akarnya. Biasanya saraf-saraf di gigi itu soalnya dia banyak sampai ke kepala. Jadi itu yang sering menimbulkan nggak nyaman di kepalanya. Jadi berarti kategorinya dia sekunder, Bah. Sekunder ini berarti dia di luar dari sis utama kepalanya. Giginya ini harus diatasin nih gitu kan. Bakterinya tadi kan, kerja bakterinya tadi nakal, nah, infeksinya yang seperti apa kita tanganin. Nah, ada obatnya khusus pasti ya, dinyeri sama antibiotik dan obat anti radangnya yang khusus. Itu dengan pantauan sekitar berapa hari minum gitu. Dan obat tersebut tidak boleh putus.
Nah, itu harus dikonsumsi, tidak boleh putus sendiri, Hmm. harus sesuai pengawasan dokter. Gitu, sesuai anjurannya juga ya dok ya. Sama nanti ini kan kita harus tahu nih riwayat dia sering konsumsinya obatnya obat yang apa. Apa betul? Karena orang yang sering dengan minum obat sendiri, shopping dokter ya namanya ya, shopping dia obat beli obat sendiri gitu Iya. kan. Nah, terus dia minum, biasanya kadang-kadang resisten sama tubuhnya. Resisten Iya. ini maksudnya dia kayak mental gitu, Iya. kayak udah kebal di tubuhnya. Jadi kita harus cari derivat obat yang lainnya gitu kan. Kategori anti nyeri yang jenis lainnya. Nah, nanti antibiotik pun seperti itu. Kadang kan orang juga langsung tuh beli ini penisilin gitu kan, Iya, langsung iya, sendiri. iya. Padahal cara minumnya ternyata apa? 2 hari enakan nih, saya stop dok gitu kan. Padahal penisilin kan nggak boleh kayak gitu cara berhentinya gitu ya. Nah itu bener-bener dikaji banget tuh si permasalahannya tadi, si sakit giginya sama cara minum obatnya. Terus terkait tadi yang masuk anginnya. Nah, sebenarnya dalam istilah medis tidak ada yang namanya masuk angin ya Mbak ya. Oh, berarti tidak ada istilah Nggak masuk angin ada. gitu ya? Itu pegal-pegal berarti maksudnya ya. Kayak badan nggak nyaman, kayak greges atau apa ya, malaise ya namanya. Kalau sampai ke pegal-pegal itu mialgia. Nah, nyebutin bocoran-bocoran bahasa keren medis ya sedikit-sedikit. Gak tahu itu ngerti apa enggak Mbak. Tapi kalau untuk kadang orang sakit kepala terus dikerok bagian leher-leher sampai di belakang telinga itu aman nggak sih dok? Kalau saya pribadi nyarankan itu jangan dikerok ya, karena kalau dikerok itu pembuluh darahnya melebar. Melebar, otomatis kita jadi lebih rentan nih sama udara luar, apalagi kalau keluar jarang pakai jaket, cuaca lagi kayak gini lagi gitu kan kayak dingin. gini, iya, betul. Ya akhirnya orang-orang yang bahasa awamnya bilangnya jadi masuk angin. Iya, Walaupun sebenarnya istilah masuk angin itu tidak ada. Terus pasti kan jadinya ditanya nih, tapi dok abis kerokan itu sebenarnya sembuh loh dok gitu. Iya benar Sembuh. kebanyakan. Nah, itu gimana dok? Berarti kan sebenarnya ada tuh fungsinya gitu kan. Nah sebenarnya itu bukan karena dia nyembuhin dari sananya, tapi hormon senangnya keluar. Hormon senang atau yang kita sebut endorfin itu keluar, membuat suasana hati nyaman. Kalau udah nyaman pasti badan kan enak juga Mbak Yuni. Oh iya betul. Kalau kita udah nyaman pasti enak juga. Pasti kalau ada masalah seberat apapun ya, kalau kita lagi ketiban tuh sama si hormon endorfin yang banyak gitu kan, seneng macam-macam lah. Salah satunya tadi mungkin ada yang kerok tadi kan, yang udah terbiasa kerok misalnya kan. Nah dia jadi lebih nyaman, makanya dia cepet sembuhnya, nggak enak badannya tadi gitu. Sebenarnya karena itu ya Mbak ya. Ya, sedikit penjelasannya dari saya. Iya betul. Nah buat Mbak gimana Mbak penjelasan dari dokter Reni? Paham? Iya. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Iya. saya nggak suka kerokan orangnya. Saya sukanya ngerokin. Iya. Mbak Lambak mah orangnya nggak pernah pusing karena yang dilihat di depan rumahnya bunga semua dokter Reni. Jadi nggak pernah pusing. Nggak apa-apa, sekali-sekali ngerampok ya. Oke, terima kasih buat Mbak Lambak yang pagi hari ini sudah bertanya. Semoga bisa bermanfaat ya Mbak ya. Terima kasih. Tetap. Dan selamat siang, selamat pagi. Iya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Kalau bisa benci dengan obat yang nggak sakit. Iya. Tapi samping itu kita harus berdoa. Betul. Nama yang menciptakan Tuhan. Karena dokter itu nggak bisa menyembuhkan. Betul. Kita hanya perantara aja Mbak. Maha Kuasa, Maha segala-galanya ya. Betul Mbak. Terima kasih buat Mbak Lambak. Ya mudah-mudahan Bu Dokter juga mudah-mudahan selalu sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Mudah-mudahan lancar dalam apa itu mengobati pasiennya. Iya. Ya gitu aja, yang penting kita kompak sehat ya. Iya betul. Mudah-mudahan sekali lagi pandemi ini segera apa ya? Segera tuntas ya. Iya, amin. Prokes ya Mbak ya. Semangat lagi, lebih semangat. Semangat ya Mbak. Semangat Mbak untuk nyiram-nyiram bunga-bunganya ya. Iya. Ada yang di belakang ini. Iya. Ada ini udah ada yang nunggu. Iya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Lambak yang sudah bergabung ya. Mbak Lambak ini dokter juga loh dok. Oh iya. Dokter bunga-bungaan. Oh iya, nggak apa-apa dong. Kan spesialisnya berarti di bunga. Iya, gitu. karena
karena beliau ini spesialis perbungaan ya. Oke, kita sapa nih penelpon berikutnya yang ingin bertanya. Halo, selamat pagi. Halo. Biasanya kita panggil Bu Lurah. Oh, Bu Lurah. Tadi Mbah gitu Iya. ya, Bos. Ini lurahnya Pak Kuba. Kita di sini Pak Kuba keluarga besar, ada RT, RW, camat ada. Wah, saya harus kenalan banyak Iya. nih. Ini harus lebih dekat loh Dok, karena beliau ini juragan pizza. Mantap tuh, Bu. Bisa lah nanti diantar pizza satu ya Mbak. Sebelum tanya-tanya antar pizza dulu ya. Kode banget ya. Monggo silakan Mbak Iip nih, kira-kira mau bertanya apa sama Dokter Reni? Iya, selamat pagi Dokter Reni, selamat pagi Mbak Yuni. Nama saya Iip Nadifa, dokter. Boleh saya panggil saya apa aja bisa. Ada Ibu, ada yang manggil Bude, Anti, semua boleh. Yang penting nama saya jangan diganti. Iya. Ibu Diva gitu Ya, ya. Ibu Diva juga boleh, Oh, dokter. oke. Bagus kok itu. Ya, saya Iip nih, Bu. Oh, Bu Iip. Oke deh, oke. Gimana, Bu? Iya, saya mau nanya gini dokter. Ya alhamdulillah selama ini apa seperti kayak sampai nyetrum ke kepala gitu dokter. Sakit kepalanya sebelah, Ibu? Sebelah Saya sisi lupa, saja. saya nggak sakit kepala sih. Kayaknya nggak sebelah sih, kayaknya di mana ya? Di bagian mana? Kan berarti sering nih. Iya. Dari kepala sampai bau sampai pokoknya bukan sebelah aja sih kayaknya Semua gitu ya. sampai berat gitu. Cuman pas saya tuh nggak biasa minum obat-obat sih, nggak terlalu bergantung sama obat gitu loh dokter. Iya. Kalau misalnya saya pakai istirahat, kadang tuh kalau bisa ya biasanya yang obat yang ringan aja sih, minum satu, kadang sampai tidur sebentar, Udah enakan. kadang bangun ini udah enakan, udah hilang sakit kepalanya dari biasanya sih kalau pas itu aja sih datang bulan. Iya. Nggak terlalu ini ya, alhamdulillah, mudah-mudahan jangan sampai Yang berat. sakit yang berat-berat ya tolong. Iya. Ini kalau sakit kepala yang seperti Khas banget ya, tadi ibunya sudah ngasih clue sebenarnya. Saat haid ya, saat menstruasi, berarti ke kategori sekunder ya. Iya. Karena kalau dibilang dia migrain, enggak salah satu sisi. Iya, enggak juga. Iya. Terus kalau dibilang tension type headache yang sampai ke bahu gitu jalarnya, tapi dia nggak dipengaruhi dengan si haid tadi, harusnya tension type headache ya. Kalau cluster nggak juga, karena ibu nggak sampai ngeluhkan yang hidungnya sampai ingusan gitu kan, yang matanya bengkak gitu kan, enggak. Berarti masuknya ke sekunder ibu ya, Bu Iip ya. Nah ini gimana solusinya? Berarti sebenarnya, jadi gini Bu, sebelumnya saya mau jelasin dulu. Kita itu ada diberikan respon nyeri masing-masing orang itu tidak sama. Skala nyeri atau skala kita merasakan sakit. Nah, itu ada kategorinya 1 sampai 10. Beberapa orang si A dengan si B nih misalnya. Si A ibu misalnya ya, Bu Iip ya. Bu Iip lagi haid sakit kayak gini, ibu ngerasa skala sakit ibu tuh di skala 4 gitu. Atau makanya ibu tadi kalau sakit sekali baru ibu minum gitu kan, minum obat atau bahkan ke dokter. Kalau si B misalnya kan, orang lain, dia sakit kayak gini aja sampai dia ngerasa nyerinya skalanya sampai ke 8 atau 9. Nggak tahan gitu kan, makanya dia langsung ke IGD kah atau apa gitu, bagi dia sudah kegawatan gitu. Nah, selama dia masih bisa respon nyerinya ibu kategori aman, nggak lebih dari 5 ya,
lebih ke pengaturan pola istirahatnya dulu. Itu dinamakan, Ibu pernah dengar nggak dysmenorrhea, Bu? Pernah dengar Ibu Iyu? Ibu Iyu pernah dengar dysmenorrhea? Belum. Itu berapa kali? Dysmenorrhea ini dia kumpulan sindrom atau keluhan-keluhan selama kita haid. Salah satunya perutnya sakit kayak dikeruas-keruas gitu, sampai ke pinggang juga, kayak mau putus pinggang, kaki pegelnya minta ampun, kepala apalagi, tengkuk. Nah, itu tuh yang ngarah-ngarah ke sana itu semua tuh namanya dysmenorrhea, Ibu. Dysmenorrhea itu sebaiknya gimana, Dok, gitu kan? Kapan dilakukan kita harus minum obat, kapan enggak gitu ya. Kalau dia dilakukan sampai dia harus minum obat, misal nih sampai mengganggu aktivitas, misal sehari-hari bagi ibu rumah tangga nih, misalnya biasanya bisa masak gitu kan, masak pagi siang gitu, bisa masak, itu sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain gitu, maunya di tempat tidur aja gitu. Nah, itu harus dengan indikasi obat anti nyerinya ya, atau mungkin sebelum ke obat sana bisa minum kayak jamu yang untuk redakan nyerinya, Kiranti pernah dengar kan? Nah, minum Kiranti selama nggak gimana, Bu? Iya, kalau saya saya kan ke toko teman gitu, Mbak, saya kok minta coba ini aja gitu, dikasih obat dana bulan gitu. Minum satu aja sudah alhamdulillah nggak baik kan. Oh iya, berarti kategorinya kan alhamdulillah nggak sampai yang skala yang berbahaya di atas 5 ya. Masih tergantung ringan ya, Dok, masih ya. tergantung ringan. Dan dysmenorrhea ini itu memang umum biasanya menyerang pada perempuan yang masih haid, itu kategori wajar, Ibu. Kecuali dia sampai kaku kakinya, sampai pingsan, ada yang sampai pingsan, sampai pingsan, pucat gitu, keringat dingin keluar semua, itu yang kategori dysmenorrhea harus ditangani dengan khusus sama dokter spesialis kadang, bahkan spesialis kandungan ya, kalau udah sampai seperti itu. Kalau tidak seperti yang saya sebutkan tadi, dia masih kategori dysmenorrhea umum menyerang pada kita perempuan yang masih produktif, masih haid gitu, Bu. Gitu ya, Bu ya. Jadi lebih ke istirahatnya deh. Ya memang kita dikasih haid sekitar 7 hari, dikasih Allah untuk istirahat dulu nih gitu. Makanya kan perempuan luar biasa banget ya. Masya Allah. Datang bulan berarti itu memang harus diistirahat. Tapi memang beliau ini kurang istirahat dong. Sibuk banget ya. Soalnya jam 1 malam udah bangun ngadon. Makanya beliau sering pusing, apalagi kalau sudah ordernya banyak meludak ya. Iya, itu dia pusing. Apalagi berarti Ibu harus ada bantu ini dong, ada asisten khusus. Sama kalau udah semakin gede kan usahanya, berarti butuh nih adonan yang mesin lah gitu. Padahal saya siap dong. Oh, siap membantu jam-jam siaran saya. Daftar loh itu berarti, Bu. Mengurangi pusingnya sih ya. Oh gitu. Masalah bayaran nanti lah ya. Oke, hitung belakangan ya. Hitung belakangan, oke. Oke, terima kasih ya buat Mbak Iip. Kadang tuh kalau pusing itu tiba-tiba ada yang ngasih 100 ribuan itu kayaknya itu kayaknya lain pusingnya deh ya. Yang jelas kategori sekunder juga ya, Bu ya. Itu ke pusing-pusing bokeh ya. Oke, buat Mbak Iip, terima kasih ya yang sudah mau berbagi ini. Iya, sama-sama. Atas jawabannya sekali. Mudah-mudahan dokter Eni sehat selalu. Amin. Terima kasih, Ibu. Juga buat Mbak Yuni di Radio Paguba yang banyak kesempatan kepada saya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ipna Diva yang ada di Sintuk ya. Oke, sebelum kita pamit undur diri, masih ada satu lagi nih, Dok, yang bertanya. Boleh ya? Boleh. Dokter, saya mau bertanya. Saya sering sakit kepala dan kecanduan mengkonsumsi obat sakit kepala. Karena kalau tidak minum obat sakitnya nggak akan hilang-hilang. Itu gimana ya, Dok? Nah, bagus nih pertanyaan Mbak Yuni. Iya. Ada sempilan satu lagi yang sekunder. Nah, itu namanya rebound headache. Rebound headache itu apa? Rebound itu dia berulang, nyeri kepala yang disebabkan dari ketergantungan obat sakit kepala sendiri. Jadi kalau dia nggak minum obat sakit kepala itu, dia bakal sakit lagi. Respon si nyeri ke tubuhnya pun gitu kan. Yang saya bilang kan itu resisten tuh obatnya lama-lama.
kalau misalnya nggak minum tuh obat sakit dia, bahkan sampai dinaikin dosisnya. Kadang sampai ada yang minum 2 gitu, saking supaya cepat hilang kan nyerinya. Dan itu biasanya nyerang dalam seminggu bisa sampai 4-5 kali. Mungkin kategori ibu ya ini ya. Iya, Jadi sering mungkin kategori ini ibunya udah sering gitu. Yang kayak gitu rebound headache ya ibu namanya. Nah, rebound headache ini Bu, kita harus cari tahu nih akar masalahnya. Kita kan udah tahu kategorinya, jenisnya masuk ke mana gitu kan, nih rebound headache. Nah, rebound headache-nya berarti harus dicari tahu masalahnya sebenarnya yang ibu rasakan tuh apa. Kita gali ya Bu ya. Nah, banyak nanti tuh yang harus kita gali, apakah ada pemikiran-pemikiran yang something gitu kan yang lumayan berat. Itu harus digali lebih dalam sama ahlinya, salah satunya sama dokter ibu ya. Mungkin kalau ibu berkenan bisa berobat, terserah, monggo ke saya bisa atau ke dokter lain bisa. Yang penting itu harus segera kita cari tahu akar masalahnya. Dan ibu harus sebutkan juga nih obat sakit kepala yang sering ibu konsumsi itu apa gitu kan. Kita lihat, kadang biasanya kalau orang udah sering kayak gini itu nggak cuma 1-2 merek gitu Mbak. Iya, macam-macam karena merasa dia yang satu belum nggak bisa sehat bikin sembuh gitu ya, kemudian minum obat yang lain gitu ya. Nah, itu harus disebutin apa-apa aja gitu kan, nyari obatnya tadi, dilihatkan sama kita, sama dokter, nanti baru udah ketemu akar masalahnya, obatnya pasti yang jelas bukan yang itu lagi kita kasih golongannya ya. Dan pasti dia nggak selain obat anti nyeri, ada obat khusus pendamping juga untuk beliau. Gitu Ibu. Saran saya tetap ya Bu ya, kita cari masalahnya, akar masalahnya, monggo Ibu bisa ke praktekan ya. Bisa ke saya atau ke praktek dokter yang lain, silahkan. Segera ditangani Ibu ya. Segera jangan dibiarkan cuma minum obat kasihan ginjalnya ya. Iya, kasihan ginjalnya apalagi kalau kurang minum ya. Betul. Baik buat mitra Pakubas semuanya, itu adalah penjelasan dari Dokter Reni ya, yang dimana pada pagi hari ini kita membahas tentang penyuluhan kesehatan tentang nyeri kepala. Dan beberapa mitra Pakubas juga sudah bertanya ya tentang sakit kepala apa saja sih yang kalian alami, dan semoga informasi dan sharing-sharing yang kita pagi hari ini bahas nih semoga bisa bermanfaat buat mitra Pakubas semuanya. Dan terima kasih banyak nih buat Dokter Reni yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nggak terasa 1 jam ke depan ya. Cop-copnya nggak terasa ya. Cop-copnya ya nggak terasa gitu ya. Membahas tentang nyeri kepala ternyata macam-macam jenis gitu ya. Dan ternyata buat mitra Pakubas yang mengalami beberapa yang tadi kita sudah bahas, jangan disepelekan ya, tetap kalian untuk mengkonsumsi obat, tetap untuk selalu konsultasi dengan dokter gitu ya. Mungkin ke Dokter Reni juga bisa yang praktik di Apotik Nova Pharma ya Mbak. Jadi buat mitra Pakubas semuanya yang mau konsultasi, monggo silahkan ya. Nyeri kepala apa aja, mungkin nyeri kepala yang lain-lain boleh datang aja langsung ke dokter ini ya. Kalau datang ke Uni mah paling kita ajak makan. Apalagi dibawain suguhan ya. Diajak makan, diajak nongkrong, hilang sakit kepalanya. Oke, buat mitra Pakubas semuanya, Yuni yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak buat Dokter Reni. Semoga kita bisa berjumpa lagi nanti ya. Kita bisa sharing-sharing lagi dengan yang lainnya juga pastinya ya. Betul, terima kasih banyak. Dan kita berdua pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.